Hai Om Swastiastu, selamat petang. Masih ngebahas harddisk lagi ya. Jadi begini, saya bahagia gitu ya. Saya bahagia kenapa? Setelah dari kemarin, dari konten sebelumnya yang kemarin, tepat hari kemarin, mencoba mengotak-atik harddisk yang rusak tersebut supaya bisa datanya saya ambil gitu ya. Kalau teman-teman kan teman-teman nonton video saya sebelumnya, mungkin saya bilang akan mencoba memperbaiki ya. Jadi nyampe HDD caddy-nya ini dicopot, kemudian laptop satunya ngeblank apa dikosongin, dan sekarang saya bahagia karena pekerjaan saya berhasil gitu. Jadi setelah menonton, membaca beberapa tulisan, menonton beberapa video tak adik dan tanpa henti, ketemu solusinya, bagaimana mencoba memperbaiki harddisk tersebut. Bahkan sebenarnya dari kemarin sore itu, dari semenjak saya ngonten kemarin sore dan saya upload videonya ya, saya sempat melakukan repair dengan harddisknya menggunakan HDD regenerator, kemudian lab. Bahkan saya berhenti nge-repairnya itu baru tadi sore ketika saya pulang kerja gitu. Karena setelah saya lihat dan tertuliskan harddisknya bad gitu ya, jadi totally bad. Jadi mau nggak mau saya harus menyerah gitu ya. Dan lagian juga saya sudah mengontak sellernya gitu, sudah mengontak sellernya untuk mengembalikan harddisknya, dan ya sellernya setuju gitu. Nah sekarang baru beberapa menit yang lalu saya berhasil dalam artian mengembalikan partisinya ke semula tanpa kehilangan data ya. Ini tidak bisa dibilang bukan kerusakan hardware dan juga apa namanya, bukan juga software, mungkin nggak tahu, pokoknya intinya setelah saya coba-coba berhasil gitu. Apa yang saya lakukan akan saya tunjukkan, yuk. Itu kan mungkin nanti di akhir setelah saya melakukan recovery datanya akan saya mengcopy datanya akan saya tunjukkan. Tapi pada intinya yang saya lakukan adalah saya membersihkan kaki-kaki pin konektor harddisknya itu yang terhubung ke bagian kabel data dan juga ke powernya gitu. Saya bersihkan dengan penghapus, bahkan saya sempat membeli penghapus, saya tunjukkan ya. Nah ini nyampe tadi saya sempat ke warung beli penghapus ini hanya untuk membersihkan pin harddisknya ya, konektor harddisknya. Dan lihat sekarang ini harddisknya sudah menyala ya, sudah menyala. Kemudian dan ini data-datanya sudah muncul lagi, ini kan sudah terbaca di sini, lihat ya. Terbaca sebagai data E dan ya terbaca di sini. Ini saya hilangkan dulu. Benar, saya benar-benar bahagia nih sekarang ini ya, benar-benar bahagia karena apa yang saya lakukan berhasil, harddisknya bisa nyala. Jadi bisa disimpulkan harddisknya itu kekurangan daya ya, karena dia kekurangan daya atau power bisa dibilang gitu ya, dari karena kaki-kaki pinnya itu kotor. Dia error gitu, karena waktu saya nyalakan, waktu error pertama kemarin itu ada yang menari-nari di depan saya. Ikut bahagia ya, ikut bahagia ya. Sempat bunyi cekrik-cekrik 2 kali kan gitu, saya sempat bilang ya, bunyi krik-krik. Nah itu asumsinya harddisknya kekurangan daya, makanya dia error. Dan tadi setelah saya bersihkan berkali-kali ya, saya bersihkan dengan penghapus ini, gagal berkali-kali, ada nyampe 5 kali itu saya bolak-balik pasang bongkar pasang bongkar gitu, tidak berhasil, sudah putus asa, bahkan harddisknya sudah sempat saya banting-banting sebenarnya ya. Dulu waktu zamannya saya kerja di warnet gitu, apa namanya, sempat diajarkan kalau harddisk itu udah bisa dibilang parah sekali, salah satu caranya supaya dia bisa normal lagi dengan dibanting di atas kasur katanya gitu. Jadi dengan jarak sekitar 1 meter atau 1,5 meter, jatuhkan dia di atas kasur. Itu gua saya banting sebanyak 8 kali itu ya. Udah sampai banting-banting gitu masih nggak bisa juga, untung dia nggak ada masalah ya setelah saya banting-banting. Kemudian saya putuskan untuk bersihkan dengan ini cotton bud ya, nyuri cotton bud milik anak saya satu. Gosok dengan cotton bud ini sudah saya gosok sebanyak 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali. Dan pada gosokan yang terakhir, bleng, bleng, saya benar-benar bahagia, harddisknya kembali normal gitu.
Sekarang waktunya mengcopy data. Nanti setelah saya mengcopy data akan saya tunjukkan bagaimana sebenarnya saya membersihkannya gitu ya. Oke, saya copy datanya dulu supaya aman, siapa tahu error lagi. Oke, lanjut lagi ya kontennya. Di recording sebelumnya saya bilang saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukan perbaiki harddisknya ini dari dia error menjadi normal lagi gitu ya. Saya bilang saya akan ada bayinya muncul. Kelihatan. Oke. Dari errornya saya sudah selesai membackup datanya, jadi datanya sudah di backup ke harddisk lain. Jadi sekarang saya akan menunjukkan bagaimana proses yang saya lakukan gitu ya, walaupun sudah saya ceritakan sekilas ya. Semalam waktu saya recording, harddisknya masih ada di enclosure ini. Kemudian setelah saya copy, saya masukkan ke HDD caddy-nya lagi ya untuk saya cek, karena kemarin waktu di enclosure-nya ini health temperaturnya nggak terdeteksi, tapi kalau dari segi health dan performance di HD Sentinel itu terdeteksi 100%, hanya saja suhunya tidak terdeteksi gitu. Saya keluarkan dulu. Ya, ini dia. Oke. Nah, ini dia harddisknya ya. Harddisknya di konten sebelumnya saya bilang ini berapa di 7.200 ya. Ternyata setelah saya cek karena di iklannya waktu itu 7.200, kemudian saya kira 7.200, ternyata setelah saya cek itu cuman 5.400 speednya. Di sini tidak dijelaskan, mana nih yang menjelaskan 5.400? Tidak ada, tapi di sistem tadi saya cek ada 5K sekian 54K, seperti itu berarti udah 5.400 artinya RPM-nya ya. Oke, apapun itu sudah terlanjur. Yang bisa saya bilang yaitu saya kemarin itu setelah menonton video di YouTube iseng-iseng bahwa ada peluang dia tiba-tiba menjadi error itu karena pin ini ya, karena pin ini konektor data dan konektor powernya ini kotor gitu. Nah, akhirnya saya putuskan membeli penghapus. Jadi beli ini seharga nggak tahu berapa, ini mungkin sekitar 2.000 ya. Saya bersihkanlah ini dengan penghapus ini seperti saya bilang di recording sebelumnya di awal video ini. Saya bersihkan ini sampai beberapa kali saya bersihkan, ternyata tidak terdeteksi. Kemudian bisa dibilang sudah hampir putus asa, saya ambil cotton bud, katanya pakai alkohol gitu, bisa ya, dikasih alkohol sedikit terus dibersihkan. Nah, saya pakai cotton bud aja karena saya cari alkohol, tidak punya alkohol. Saya pakai cotton bud aja, saya gosok beberapa kali, dan pada akhirnya saat saya konekkan lagi dia kembali terdeteksi normal seperti itu ya. Itu aja sih sebenarnya yang saya lakukan untuk mengembalikan dia kembali menjadi normal. Setelah terdeteksi normal ya saya backup datanya, dan backupnya sudah selesai. Jadi sekarang saya bisa dibilang antara dilema, karena dia sudah normal lagi, apakah ini harus jadi saya kembalikan atau tidak gitu. Tapi saya sudah bilang ke sellernya itu mau diminta di return gitu ya, di replace ya. Mungkin kalau teman-teman ada komentar, silakan dikasih masukannya, silakan berikan komentarnya di kolom komentar video ini ya. Jadi itu sharing dari saya bagaimana saya sempat dagdikduk karena sayang sekali datanya cukup banyak, kayak bisa dibilang sekitar 300 GB memiliki data, yang baik data video maupun data-data lain. Dan pada akhirnya sudah mencoba untuk mengikhlaskan datanya hilang, ternyata bisa normal lagi. Yang ingin saya sampaikan dari video ini yaitu selalu optimis mencoba, walaupun apapun hasilnya tetap coba dan coba gitu ya. Wah, bijak sekali. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.